Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gilang Aulia Barta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh di kehidupan sehari-hari dalam bidang sains dan geologi. Pada tema kali ini saya akan membahas tentang kenapa air laut asin. Pertanyaan yang nyeleneh, tapi tidak untuk jawaban yang nyeleneh. Ikuti terus videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow dan subscribe. Selamat menyaksikan. Dasar teori James Hutton. Bapak Geologi Modern. Berdasarkan teori Hutton, sumber utama garam di laut adalah dari pelarutan batuan di daratan dan masuknya air sungai yang mengandung garam ke laut. Proses ini berlangsung terus-menerus selama siklus geologi berlangsung. Teori John Joly abad ke-19 tentang garam dari sungai. Joly berpendapat bahwa air sungai membawa garam dari daratan ke laut. Dengan menghitung volume air laut dan jumlah garam yang dibawa oleh sungai, ia mencoba memperkirakan usia laut. Sebelum kita menerangkan lebih lanjut tentang kenapa air laut asin, di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana mineral natrium klorida itu terbentuk sebagai komponen utama untuk pembentukan air laut asin. Walaupun mineral klorida atau halit ini tidak secara langsung berasal dari magma, namun peranannya dalam proses geologi yang memungkinkan terjadi adanya pembentukan endapan garam. Ketika magma mendingin, unsur-unsur akan bergabung menjadi berbagai mineral, termasuk diantaranya natrium klorida sebagai unsur yang ditemukan di magma, seperti halit. Mineral halit ini terbentuk di daratan sebelum terjadinya erosi atau pelapukan. Mineral klorida yang terbentuk di daratan terdiri dari dua proses, yaitu proses hidrotermal, yaitu air panas yang kaya akan mineral dan bersirkulasi melalui celah dan rekahan, dapat membentuk mineral halit di bawah kondisi tertentu. Hal ini terjadi ketika larutan hidrotermal itu sendiri mengandung mineral garam. Ketika larutan hidrotermal ini mendingin dan menguap, yang menyebabkan mineral halit mengendap. Yang kedua dari proses pembentukan mineral halit yang di darat, yaitu endapan evaporit di lingkungan laut atau danau yang memiliki suplai air terbatas. Pada proses evaporit ini, mineral halit terbentuk dalam proses penguapan. Air yang mengandung garam terlarut, terutama di lingkungan laut atau danau yang terisolasi, memiliki suplai air terbatas. Proses ini menyebabkan air menguap sehingga konsentrasi garam meningkat hingga mencapai titik jenuh dan garam mengkristal sebagai batuan. Proses mineral halit yang terbentuk di laut yaitu berasal dari aktivitas vulkanik bawah laut, khususnya aktivitas letusan gunung berapi bawah laut. Material vulkanik seperti gas dan beberapa mineral dilepas ke air laut, kemudian bereaksi dengan air laut. Sementara mineral dan gas yang terlarut meningkatkan kadar garam. Yang kedua dari proses di lautan yaitu cairan hidrotermal di laut. Di dasar laut terdapat ventilasi hidrotermal, yaitu celah tempat keluarnya air dari dalam bumi. Air panas yang kaya akan mineral terlarut termasuk natrium klorida bercampur dengan air laut, meningkatkan kadar salinitas atau kadar keasinan daripada laut itu sendiri. Setelah mineral halit terbentuk melalui proses pengendapan hidrotermal khususnya di darat, maka mineral-mineral itu akan terkikis oleh hujan, tererosi. Hujan melarutkan mineral-mineral yang terdapat dalam batuan dan tanah. Mineral yang paling umum terlarut dan terangkut ke sungai adalah garam. Halit yang merupakan mineral yang sangat mudah terlarut oleh air. Proses ini tidak menghasilkan mineral baru, melainkan
hanya mengubah mineral menjadi bentuk larutan. Gini nih ada pertanyaan, mengapa air hujan memiliki sifat asam? Air hujan secara alami bersifat asam karena adanya gas karbon dioksida atau CO2 di atmosfer yang larut dalam air hujan, membentuk asam lemah. Selain itu, polusi udara akibat aktivitas manusia seperti emisi gas, buangan kendaraan dan industri dapat juga meningkatkan keasaman air hujan dengan melepaskan sulfur dioksida ke atmosfer. Keasaman air hujan atau pH rendah dapat mempercepat daripada proses erosi tanah. Hujan asam yang mengandung asam sulfat dan asam nitrat dapat melarutkan mineral dalam tanah, membuatnya lebih mudah tererosi. Jadi pada saat mineral halid terbentuk, nah di sini ada pengikisan dan contohnya saja dari sungai ini, dia mineral-mineralnya terkikis dan terbawa ke laut. Sungai mengalirkan air dan unsur-unsur mineral sampai ke laut. Erosi dan pelapukan dapat menyebabkan mineral halid atau garam terbawa ke laut. Proses ini terjadi ketika batuan yang mengandung halid mengalami pelapukan, baik secara fisik maupun kimia. Pelapukan fisik memecah batuan menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil, sementara pelapukan kimia melarutkan mineral halid. Proses erosi memindahkan fragmen-fragmen batuan, tanah, dan mineral yang telah lapuk termasuk halid dari satu tempat ke tempat lain. Air sungai memang melarutkan mineral dari batuan di daratan, termasuk garam halid. Selama proses erosi, volume air yang mengalir di sungai sangat besar dan garam yang terlarut hanya dalam jumlah yang kecil. Air sungai tidak mengalami akumulasi garam yang sama seperti di laut karena terus-menerus diisi ulang oleh air hujan dan aliran air tawar. Proses ini menjaga volume air tawar tetap tinggi dan mencegah garam terakumulasi sehingga mencapai tingkat keasinan yang lebih signifikan. Air sungai dalam perjalanannya dari hulu hingga ke hilir muara, ia akan bercampur dengan air laut membentuk wilayah perairan Payau di muara. Terjadi pencampuran air tawar dari sungai dengan air asin dari laut dan juga pengendapan sedimen yang dibawa oleh sungai. Saat air sungai bertemu dengan air laut, air sungai yang lebih ringan akan cenderung naik ke permukaan, sementara air asin yang lebih berat akan bergerak di bawahnya. Pertemuan air tawar dari sungai dan air asin dari laut meskipun bertemu tidak selalu bercampur secara instan karena perbedaan densitas dan salinitas. Air laut yang lebih padat karena kandungan garam yang tinggi cenderung tetap berada di lapisan bawah, sementara air tawar yang lebih ringan mengapung. Perbedaan ini menciptakan semacam dinding yang memisahkan kedua jenis air. Meskipun secara alami molekul-molekul air dari kedua sisi akan tetap bercampur secara lambat melalui proses difusi. Difusi adalah pergerakan molekul dari konsentrasi yang tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang rendah. Setelah mengalami proses difusi, yaitu percampuran antara air sungai dan air laut, maka proses selanjutnya adalah proses evaporit, yaitu proses penguapan yang terjadi di lautan. Matahari yang memancarkan energi panasnya dapat merubah fase air laut menjadi uap untuk naik ke atas atmosfer. Proses penguapan di lautan tidak menyebabkan mineral garam ikut menguap.
Hal ini karena garam molekul-molekulnya memiliki ukuran dan massa yang lebih besar dibandingkan molekul air. Proses penguapan hanya melibatkan molekul air yang memiliki titik didih lebih rendah daripada garam. Ketika air laut menguap, hanya molekul airlah yang berubah menjadi uap dan terlepas ke atmosfer, sedangkan garam dan mineral-mineral lainnya tetap berada di air laut. Proses ini merupakan proses siklus hidrologi yang berkesinambungan dari mulai penguapan naik ke atas menjadi hujan, turun ke atas bukit, membawa material sedimen, hingga sampai laut lagi, terus secara berulang selama jutaan tahun yang lalu. Proses-proses yang terjadi di lautan, adanya mineral yang tidak terbawa oleh proses penguapan, aktivitas vulkanik bawah laut, dan cairan hidrotermal di dasar laut, yaitu celah tempat keluarnya air panas dari dalam bumi. Dari beberapa aktivitas ini diendapkan selama jutaan tahun yang lalu sehingga air laut asin hingga sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.